Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, Rong Pulska. Bagaimana kabar kalian? Kelas 7? Alhamdulillah. Sehat ya? Ingat, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Pada pertemuan minggu kedua, kita sudah membahas tentang definisi cerita fantasi, ciri-ciri cerita fantasi, dan jenis-jenis cerita fantasi. Sudahkah kalian mengerti? Pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan tentang unsur-unsur cerita fantasi. Situ pada unsur-unsur cerita fantasi ini kita bagi kelompok unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang ada dalam cerita itu sendiri. Terdiri dari tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, alur, konflik, sudut pandang. Ya. Adapun yang kelompok ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerita fantasi itu. Terdiri dari bahasa, ya, gaya bahasa yang digunakan. Kemudian juga latar belakang pengarang, ini terkait dengan pendidikan, adat istiadatnya, dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi, ini ada nilai moral, nilai pendidikan, nilai agama, amanat, latar dan tokoh serta penokohan, alur, konflik, serta sudut pandang. Tema merupakan dasar dari ide cerita, pokok masalah yang sengaja diambil pengarang untuk menitipkan pesannya atau amanat. Tema cerita fantasi biasanya magic, ya, supernatural atau futuristik. Kemudian latar atau disebut juga setting. Ini merupakan tempat terjadinya peristiwa atau waktu peristiwa. Juga suasana saat peristiwa itu ada atau lingkungannya yang ada di situ. Latar pada cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos ruang dan waktu. Contoh bisa kamu lihat pada buku paket cerita Gajah Mada. Ini kan menerobos ruang dan waktu. Digambarkan di candi Trowulan, kemudian masuk ke zaman Gajah Mada. Padahal anak-anak itu anak-anak sekolah pada saat ini. Unsur berikutnya pada tokoh dan penokohan. Di situ ada tokoh sentral atau tokoh utama, kemudian tokoh bawahan dan tokoh latar atau tokoh figuran. Tokoh sentral ini sebagai penggerak alur. Jadi merupakan pusat cerita, dia dominan. Dia bisa sebagai penyebab maupun penyelesai konflik. Sedangkan tokoh bawahan atau tokoh pembantu ini ikut terlibat di dalam cerita tapi perannya tidak begitu besar. Lalu yang terakhir adalah tokoh latar atau figuran. Di sini hanya sebagai pelengkap latar supaya cerita itu menjadi hidup. Adapun yang dimaksud dengan penokohan adalah perwatakan, pemberian watak pada masing-masing tokoh. Jadi watak tokoh itu ada yang baik, jahat, sombong, sabar, dan sebagainya. Unsur berikutnya alur. Alur merupakan urutan cerita dari peristiwa awal sampai akhir cerita. Bacalah paket pada halaman 65 sampai dengan halaman 66. Sana cukup jelas. Pada unsur konflik merupakan pertentangan di antara tokoh-tokoh. Konflik ini dapat berupa konflik batin ataupun konflik fisik. Konflik batin ini menyangkut perasaan, misalnya orang atau seorang orang yang dibully. Dia ada konflik batinnya. Sedangkan konflik fisik ini bisa berupa ucapan-ucapan verbal yang diucapkan, misalnya kata-kata kasar
atau bahkan langsung pertengkaran dengan menggunakan anggota tubuh. Unsur sudut pandang, sudut pandang pengarang istilahnya. Ini ada pengarang sebagai pelaku utama, ya, disebut juga pengarang sebagai orang kesatu, ditandai dengan kata aku. Kemudian pengarang sebagai orang kedua. Di sini pengarang bukan sebagai pelaku utama, tapi dia masuk di dalam cerita, ya, terlibat langsung. Sedangkan pada pengarang sebagai orang ketiga, ini pengarang betul-betul berada di luar cerita. Jadi yang semua yang diceritakan adalah mengenai orang lain. Materi pada hari ini bisa kalian camkan ya anak-anak. Untuk berikutnya Ibu akan memberikan tugas. Untuk tugas pada hari ini, pertama, catatlah semua keterangan yang telah Ibu Yuli sampaikan di buku catatanmu. Tugas yang kedua, baca dan pelajari materi tentang menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa yang ada di buku paket kalian pada halaman 54 sampai dengan halaman 58. Alhamdulillah, telah selesai menyelesaikan pembelajaran hari ini. Sekian, bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Nah, anak, terima kasih kalian telah dengan penuh perhatian mengikuti pembelajaran Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.